Shalom adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 257, ku nyanyi senang baitnya yang pertama dan kedua ya. Yuk, nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Lanjutkan ibadah kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertatap di surga, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ya Bapa, Engkau masih memberkati kami ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami Tuhan, supaya dapat mengerti Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami ini doa anak-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat 154. Biarlah semua anak. Kita nyanyikan sama-sama ya. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini udah siap? Oke, semuanya udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebentar ya. Oke, bertemu kembali dengan Kak Rini adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita tentunya dengan tema yang baru ya. Oke, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu Tuhan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami agar kami mau dengar-dengaran dengan serius, sehingga Tuhan firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah doa. Kita buka kitab kita adik-adik dari Yesaya 50 ayat 4-6. Yesaya 50 ayat 4-6. Di perjanjian apa ya? Lama atau baru? Lama. Oke, kakak. Kita baca bareng-bareng ya dari judulnya Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Amin. Oke, kakak punya cerita nih adik-adik. Adik-adik mau dengar kan? Oke, udah siap ya? Ada seorang anak namanya Dido. Siapa? Dido. Nah, Dido ini adik-adik anaknya periang dan dia suka sama yang namanya suka bermain game adik-adik. Nah, Dido ini dikasih handphone oleh orang tuanya untuk belajar. Nah, sekarang kan kita itu belajar online di rumah kan adik-adik. Nah, orang tuanya ngasih dia handphone buat belajar awalnya, tapi Dido pakai buat main
Mobile Legends nih. Siapa di sini yang suka main Mobile Legends sampai lupa waktu? Oke, ini salah satunya Dido ya adik-adik. Nah nih, dia suka banget yang namanya main Mobile Legends sampai lupa waktu adik-adik. Yang tadinya dia sudah selesai belajar, seharusnya ngerjain PR, dia malah lupa waktu tuh sampai mau jam 6 sore. Nih, udah mau malam, dia masih aja asik main game. Nih, karena dia tadi mainnya udah mau malam, dia sampai cepet-cepet makan adik-adik. Nih, dia cepet-cepet makan, tahu nggak untuk apa? Untuk main game lagi adik-adik. Waduh, Dido nih ya. Dia cepet-cepet makan untuk main game. Nih, lanjut main Mobile Legends. Sampai lupa waktu, sampai jam 8 malam adik-adik. Nah, masih asik main game. Oke, dia masih sampai jam 9. Aduh, masih lagi main game. Nih, akhirnya mamanya datang buat ingetin Dido. Ingetin apa ya, Kak? Nih, PR-nya udah dikerjakan, Dido. Udah baca Alkitab. Nah, Dido bingung. Waduh, aku kan belum ngerjain PR. Membaca Alkitab. Akhirnya, jadi karena Dido lupa, dia ngerjain PR-nya asal-asalan cepet-cepet. Pokoknya aku harus cepet selesai gitu. Dia nggak periksa lagi PR-nya. Yang penting cepet selesai aja. Nih. Akhirnya Dido tidur adik-adik tuh, handphonenya masih di atas perutnya. Tidur dia. Tahu nggak? Dia ternyata bangun lagi. Dia nggak tidur, dia senyum dia. Dah, dia lanjut lagi adik-adik main game. Waduh, dia pura-pura tidur ternyata. Aduh, siapa di sini yang pernah seperti itu? Nggak boleh ya. Sampai dia ketiduran adik-adik tuh. HP-nya masih ada di atas. Sampai ketiduran. Terus akhirnya Dido telat bangun adik-adik. Kan sekolah online mulainya jam 7, dia telat bangun. Dia bangunnya baru jam setengah 7 adik-adik. Tuh. Nih, akhirnya dia tahu tuh matanya sampai ngantuk. Belum bangun dia, belum sadar dia sepenuhnya. Atau sampai ngantuk dia. Gara-gara tadi tidur larut malam. Nah, akhirnya apa? Pas dicek di rumah, nilai PR-nya tuh jelek adik. Tuh ada nilai 20, 40, 55 sama 0. Nah, dia dapat nilai jelek. Tadi kenapa dia dapat nilai jelek? Pertama karena dia ngerjainnya asal-asalan adik-adik. Dia tidak mendengarkan orang tuanya supaya ngerjain PR dulu baru main game. Nah, akibatnya apa? Dia dapat nilai yang jelek. Nah, karena Dido dapat nilai jelek adik-adik, akhirnya Dido ngerjain PR-nya 2 kali karena disuruh ngulang sama gurunya. Nah, karena dia ngerjain PR 2 kali, akhirnya Dido tidak punya waktu adik-adik untuk main game karena dipakai untuk ngerjain PR. Itu akibat dari perbuatannya. Nih, jadi dia nggak boleh main game lagi karena dia harus mengerjakan ulang PR-nya. Aduh, siapa sih yang pernah ngerjain 2 kali PR-nya? Gak enak ya adik-adik, seharusnya sekali aja kan. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan minggu ini. Kakak tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak ya apa itu taat? Pernah dengar nggak kata taat? Nih, taat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya atau patuh. Jadi taat itu bisa sama artinya dengan kata patuh. Oke. Nih, hari ini bacaan kita terambil dari kitab Yesaya adik-adik. Nah, Yesaya ini merupakan hamba Tuhan yang taat adik-adik. Nih, dia taat karena Yesaya ini dia memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang berdosa adik-adik. Dia tetap mau memberitakan firman Tuhan walaupun ada tantangannya adik-adik. Nah, tema kita hari ini yaitu menjadi hamba Allah yang taat. Kita baca sama-sama ya. Menjadi hamba Allah
yang taat. Oke, menjadi hamba Allah yang taat itu adik-adik, kita melihat dari diri Tuhan Yesus. Nah, kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa adik-adik. Taat bagaimana ya Kak? Tuhan Yesus itu adik-adik taat kepada perintah Bapa, yaitu untuk menyelamatkan kita umat manusia adik-adik. Nah, menjadi taat atau patuh itu adik-adik berhubungan dengan murid, lidah, dan pendengaran. Sama seperti di bacaan kita tadi ya, di Yesaya 50 ayat 4. Yaitu Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Terus, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi ada berhubungan dengan murid, lidah, dan pendengaran. Seperti seorang murid nih adik-adik. Adik-adik yang belajar di sekolah atau yang sekarang belajar di rumah, itu bukan cuma ilmu saja ya yang adik-adik dapatkan, tapi ada juga etika atau tingkah laku. Nah, kalau misalnya di sekolah adik-adik itu bisa belajar matematika, IPA, dapat juara kelas. Nah, kalau di rumah adik-adik, nah ada ilmunya, ada yang bisa cuci piring, atau ada yang bisa nyapu halaman. Nah, itu semua adik-adik untuk mengerti itu, kita perlu yang namanya akal budi dan juga pendengaran, yaitu apa? Telinga, ya benar adik-adik. Nah, adik-adik untuk menjadi seorang murid yang taat atau patuh, kita harus mendengarkan dengan baik adik-adik. Nah, tujuannya apa Kak? Supaya kita bisa menyampaikan kepada orang lain itu dengan baik juga, dan kita dapat melakukannya dengan baik. Misalnya kita mendengarkan orang tua, misalnya disuruh untuk mengerjakan PR, karena kita dengar-dengarkan dengan baik, kita bisa mengerjakan PR dengan baik, dan harapannya supaya apa yang kita kerjakan itu menghasilkan hal yang baik juga dengan misalnya tadi dia tidak dapat nilai yang jelek tapi dapat nilai yang bagus. Nah, kita bisa berkaca dari yang namanya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu menjadi contoh bagi kita karena Tuhan Yesus itu taat atau patuh adik-adik pada perintah Bapa. Perintah seperti apa Kak? Yaitu Tuhan Yesus mau mendengarkan dan juga melakukan perintah Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia adik-adik, untuk menyelamatkan kita semua dengan cara disalibkan. Oke. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita, sehingga Tuhan Yesus mau taat, mau patuh kepada perintah Bapa adik-adik. Nah, kembali ke cerita tadi, cerita Dido. Nah, Dido yang tidak mendengarkan dengan baik, akhirnya dia mendapatkan nilai yang jelek, terus dia mengerjakan ulang PR-nya, kemudian dia tidak bisa bermain game lagi. Banyak akibat buruk ya adik-adik jika kita tidak mendengarkan dengan baik. Nah, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ingin supaya kita semua menjadi murid yang taat atau yang patuh dengan cara mau dengar-dengaran dengan baik adik-adik. Nah, sehingga harapannya nanti kita juga bisa melakukan perintah itu dengan baik adik-adik. Tapi Kak, banyak tantangannya nih Kak, aku susah Kak buat dengar-dengaran, masih malas, masih suka melawan Kak, masih nggak mau patuh Kak, caranya gimana ya Kak supaya aku bisa? Adik-adik sebelum melakukannya, adik-adik harus berdoa dulu adik-adik, minta tolong sama Tuhan supaya adik-adik bisa dengar-dengaran dan juga bisa patuh adik-adik kepada orang tua, guru, kakak, terlebih kepada Tuhan. Dengan cara berdoa dulu ya adik-adik, pasti Tuhan memampukan adik-adik untuk melakukannya. Kita sebagai anak Tuhan, yuk belajar taat dengan cara mendengar dengan baik, sehingga nanti kita juga dapat melakukan perintah itu dengan baik juga adik-adik. Firman Tuhan hari ini semoga dapat adik-adik pahami ya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Baik adik-adik, hari ini kita ada aktivitas ya. Aktivitasnya apa Kak? Aktivitasnya adik-adik menuliskan kegiatan selama seminggu. Nah, adik-adik boleh tulis di kertas atau di buku. Harapannya adik-adik itu punya jadwal yang teratur. Misalnya adik-adik jam 8 malam itu
mengerjakan PR. Berarti adik-adik harus mengerjakan PR. Gak boleh bermain game. Oke, harapannya adik-adik bisa melakukan ini terus-menerus ya adik-adik. Semangat mengerjakan aktivitasnya. Kakak tunggu ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Hingga saat ini Engkau boleh memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, di doa syafaat kali ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, terutama kota Batam tempat tinggal kami tercinta ya Bapa. Bapa, Engkau melihat kondisi bangsa dan negara kami ini ya Bapa sedang dalam pandemi COVID-19. Kami tidak bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, Engkaulah yang boleh memulihkan keadaan kami kembali ya Bapa. Dan Engkau juga boleh lindungi kami dari mara bahaya ya Bapa. Kami percaya Engkau selalu menjauhkan kami dari bencana-bencana alam lainnya ya Bapa. Bapa, kami juga ingin mendoakan para pemimpin negara kami ya Bapa. Kami yang sedang berjuang melawan pemimpin negara kami ya Bapa yang tidak bertanggung jawab seperti koruptor, kolusi, nepotisme maupun pemimpin-pemimpin negara yang tidak mau mendengarkan hak-hak rakyat kecil ya Bapa. Engkau yang boleh kembali menegur mereka ya Bapa, kembali memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami agar mereka dapat memimpin negara kami ini menjadi negara yang lebih baik lagi ya Bapa, negara yang terpandang ya Bapa. Hanya inilah doa anak-Mu yang bisa kami sampaikan ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa syafaat kami ya Bapa. Haleluya. Bapak yang baik, kami juga mau mendoakan gereja kami, kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat ke dalam pelayanan dalam gereja kami. Bapak berkati juga Ibu Pendeta dan keluarganya, Bapak berkati para majelis yang bertugas, Bapak berkati juga jemaat-jemaat yang ada di Batra Hayat ini Bapak, agar kiranya kami semua boleh Tuhan berkati, Tuhan beri yang belum dapat pekerjaan, Tuhan boleh berikan pekerjaan, yang sedang bergumul, berusaha, kiranya Tuhan selalu senantiasa membantu mereka. Bapak berkati juga kiranya agar jemaat-jemaat di Batra Hayat boleh selamat dari virus corona, kiranya kami semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan baik, agar kami boleh sehat-sehat selalu. Kami juga dan bisa segera mulai beribadah di gereja seperti biasanya dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa dan mendoakan orang tua kami. Biarlah Tuhan memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Beri mereka umur panjang, kesehatan, serta rezeki yang melimpah. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan dalam mengajar dan mendidik kami sebagai anak-anaknya. Dan kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang mungkin masih dalam proses mencari pekerjaan dan dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyembuhkan mereka agar mereka dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Inilah doa anak-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, kami di sini mau berdoa kepada kakak layan kami. Kami mau berdoa kepada kakak layan kami, setiap pelayanannya Tuhan berkati ya Bapa. Berikanlah mereka panjang umur, kesehatan, dan rezeki. Berkati juga dalam proses pembelajaran mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya Bapa, berikanlah mereka kepintaran. Ya Bapa, kami juga mau berdoa kepada kakak lain kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, berikanlah mereka pekerjaan ya Bapa yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga ya Bapa kakak lain kami yang sudah bekerja Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pekerjaannya. Inilah doa anak-Mu Bapa, kami siap berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh dapat melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan saat ini Tuhan kami mau bersatu hati mendoakan bagi setiap adik layan kami Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, berkatilah setiap adik layan kami PAGPIB Batra Hayat. Tuhan, Engkau memberkati setiap adik layan kami dimanapun mereka berada, di dalam keseharian mereka Tuhan. Dan saat ini Bapa,
Kami mau bersatu hati mendoakan bagi adik klien kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan karena sakit penyakit. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan, Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Biarlah kiranya Bapa Tuhan Engkau curahkan bagi setiap kehidupan mereka yang sakit saat ini. Tuhan berikan mereka kesembuhan, Tuhan yang memulihkan setiap kelemahan tubuh yang ada dalam kehidupan mereka. Kami doa Tuhan biarlah setiap obat-obatan yang mereka minum dan mereka makan, mereka boleh dapat sembuh pulih kembali dan dapat melakukan aktivitas mereka kembali dengan baik. Tuhan Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap adik klien kami dalam keseharian mereka, bahkan di dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati adik klien kami di sekolah mereka, yang saat ini mereka harus bersekolah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau adalah juga sumber hikmat, kebijaksanaan, bahkan kepintaran dalam kehidupan ini. Biarlah ya Bapa, ketika mereka harus belajar dari rumah, mereka boleh senantiasa semangat, mereka boleh senantiasa bersuka cita atas setiap tanggung jawab, bahkan tugas yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Mereka boleh yakin dan percaya Tuhan, situasi apapun mereka boleh dapat melewatinya. Bahkan Tuhan adalah sumber sukacita mereka. Kami doa Bapa, berikanlah mereka senantiasa hikmat, kebijaksanaan, kepintaran Tuhan. Bahkan di masa-masa ini bagi adik klien kami yang akan ulangan, bahkan yang akan ujian Bapa, biarlah mereka boleh senantiasa percaya bahwa Tuhan adalah sumber kepintaran mereka. Mereka boleh dapat belajar dengan baik dan giat, sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik. Tuhan, kami bersatu hati ya Bapa untuk mendoakan setiap adik klien kami Tuhan, di dalam setiap kehidupan mereka yang saat ini sedang berulang tahun. Kami mengucap syukur buat pertambahan usia yang Tuhan boleh karuniakan dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Bapa, di umur yang baru ini, mereka boleh senantiasa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka masing-masing Tuhan. Tuhan, Engkau yang sumber kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka saat ini. Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pelindung mereka. Biarlah mereka boleh dapat melakukan kehidupan mereka dengan selalu melakukan protokol kesehatan Tuhan. Memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan. Sehingga boleh dari diri mereka sendiri, mereka boleh dapat juga menjadi contoh bagi orang lain, bagi teman-teman mereka, bahkan juga bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan adik klien kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh dapat menjadi terang, boleh dapat menjadi pelita di keseharian kami. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, masih dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan boleh menjadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran, dan juga menjadikan kami anak-anak yang melakukan perintah Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari dengan sukacita. Tuhan, kami tahu doa kami ini belum sempurna. Kiranya Tuhan boleh menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, begitu juga kepada kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat cinta kasih Tuhan hari ini. Kami dapat bersama-sama berkumpul untuk melakukan ibadah impa online kami walaupun di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini agar dapat bermanfaat bagi gerejamu. Tuhan juga berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dan setiap orang-orang yang akan mengelola persembahan kami ini agar dapat menggunakan persembahan ini dengan baik dan benar. Inilah doa-Mu, haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita kan bersuka bawa berkasnya. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir ini. Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi doa dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Tuhan Yesus, melanjutkan aktivitas kami, kita Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, kelanjutkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar tidak menjadi penghalang untuk menerima berkat-Mu. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai adik-adik sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.